Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Perekonomian Indonesia, kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi tentang otonomi daerah. Sebelum saya ke materi, saya beranggotakan 3 orang, yaitu Alfrian Nugraha, Fauzan Bijaksana, dan Nur Indah Haji Zainal. Yang pertama, pengertian otonomi daerah adalah pemerintah kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Artinya, wewenang dan tanggung jawab ditransfer ke tingkat daerah yang lebih rendah dari pemerintah pusat. Yaitu tujuan. 1. Kesetaraan politik, yaitu hak warga negara untuk mendapatkan kesetaraan atau kesamaan politik. 2. Tanggung jawab daerah, yaitu masyarakat daerah dapat secara langsung ikut bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan segala potensi sumber daya alam atau SDA, sumber daya manusia atau SDM, dan sumber daya buatan atau SDB yang ada pada daerah bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan daerahnya. 3. Kesadaran daerah, yaitu kesadaran daerah untuk menumbuhkan atau mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya bagi masyarakat maupun negara. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1. Sentralisasi, kekuasaan dipusatkan atau disentralkan pada pemerintah pusat atau hanya berlaku di rezim Orde Baru. 2. Desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus aturannya sendiri. 2. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Yaitu asas-asas pelaksanaan otonomi daerah. 1. Otonomi luas, yaitu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang kecuali kewenangan yang oleh undang-undang ditetapkan tidak menjadi wewenang pemerintah daerah. 2. Otonomi nyata, yaitu keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlakukan untuk tumbuh dan berkembang di daerah. 3. Otonomi yang bertanggung jawab, yaitu perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah sebagai wujud tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan otonomi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip. 1. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman daerah. 2. Didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab. 3. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga terjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. 4. Harus meningkatkan kemandirian daerah otonom serta di dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. 5. Harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya yaitu sasaran yang akan dicapai melalui kebijakan otonomi daerah. 1. Peningkatan pelayanan publik, pengembangan kreativitas masyarakat dan aparatur pemerintah daerah. 2. Kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan. 3. Pemberian jaminan untuk meningkatkan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah. 4. Penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban pemerintah daerah. Hak. 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. 2. Memilih pemimpin daerah. 3. Mengelola apartemen. 4. Memungut pajak daerah.
5. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah. 6. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 7. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Kewajiban yaitu 1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. 2. Meningkatkan kehidupan demokrasi. 3. Mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat. 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 6. Menyediakan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Adapun kesimpulan, yaitu dalam sistem otonomi daerah dikenal dengan istilah-istilah yang penting dalam pelaksanaannya, yaitu desentralisasi, dekonstruksi, dan tugas pembangunan. Pemberlakuan sistem otonomi daerah telah membawa perubahan politik di tingkat lokal. Hal ini memberikan dampak positif maupun negatif menunjangnya sebuah daerah dalam beberapa hal, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan sebagainya, menjadi penyebab utama sebuah wilayah menginginkan melepaskan diri dari wilayah induknya. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.